Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? How are you today? Kamanaso? Anak-anak kelas 9 yang sangat saya cintai dan saya banggakan, pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan Bu Endang Eko dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin selama kita satu semester ke depan kita akan belajar pendidikan agama Islam bersama saya, Bu Endang Eko. Anak-anak sekalian, untuk kelas 9, bab pertama kita akan membahas tentang meyakini hari akhir dan mengakhiri kebiasaan buruk. Meyakini hari akhir merupakan rukun iman yang kelima. Apa artinya iman? Iman adalah meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan mewujudkan dalam perbuatan sehari-hari. Yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah apa pengertian hari akhir, kemudian macam-macam kiamat itu ada berapa, hari akhir disebut juga dengan kiamat. Dalam Al-Quran banyak surat yang menerangkan tentang hari akhir. Anak-anak bisa melihat di surat Al-Qari'ah, Al-Zalzalah, dan lain-lainnya. Kemudian tahapan peristiwa setelah hari akhir atau hari kiamat itu apa saja? Kemudian gambaran peristiwa hari akhir itu apa saja? Untuk gambaran peristiwa hari akhir yang kiamat kubro, itu ada gempa yang dahsyat, gunung-gunung meletus. Dalam surat Al-Zalzalah dan Al-Qari'ah anak bisa melihatnya. Kemudian benda langit akan hancur dan sebagainya. Kemudian sekarang apa pengertian beriman kepada hari akhir? Pengertian beriman kepada hari akhir adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak selamanya, dalam artian pasti akan berakhir. Kemudian dalilnya bisa kita lihat kita ambil salah satu surat, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa annallaha yab'atsu man fil kubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang ada di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Nah, kemudian kiamat dibagi dua, yaitu ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Kiamat sugro pengertiannya ialah terjadinya kematian yang menimpa salah seorang atau sebagian umat manusia yang ada di dunia ini. Baik itu ada kematian karena kecelakaan, karena sakit, atau karena bencana alam. Itu namanya kiamat sugro. Kemudian kiamat kubro adalah terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Tidak ada seorang pun, satu makhluk pun yang hidup di dunia ini apabila terjadi kiamat kubro, kecuali yang maha hidup, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian tahapan peristiwa setelah hari akhir ada yaumul barzakh. Yaumul barzakh ialah alam kubur yang merupakan pintu gerbang alam akhirat. Nah, itu yang disebut dengan yaumul barzakh. Setelah yaumul barzakh, setelah terjadi kematian, ada yaumul ba'ats. Yaumul ba'ats adalah hari dibangkitkannya manusia dari alam kubur. Setelah yaumul ba'ats, kita semua manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul mahsyar, yaitu hari dikumpulkannya manusia yang telah dibangkitkan dari kematian. Ada di padang mahsyar. Padang mahsyar menunggu kita. Kemudian
setelah dikumpulkan di padang mahsyar ada yaumul mizan. Yaumul mizan adalah hari ditimbangnya seluruh amal perbuatan manusia. Nah, setelah itu ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, yaitu yang namanya surga. Surga adalah balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam Quran surat Al-Baqarah Allah sudah menjelaskan bahwa wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Al-ayah, sadaqallahul azim. Kemudian ada neraka. Neraka adalah balasan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilindungi oleh Allah, tidak melanggar perintah Allah selama hidup di dunia, agar tidak masuk ke sini, ke neraka. Kemudian apa? Perilaku apa? Kalau menunjukkan kita sebagai orang-orang yang beriman kepada hari akhir, dan apa hikmahnya kalau kita beriman kepada hari akhir. Perilaku yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman kepada hari akhir, Bu Endang akan menyebutkan sedikit, mungkin anak-anak bisa menambahkannya. Satu adalah bersikap mawas diri. Mawas diri artinya adalah selalu waspada dari hal-hal yang buruk yang akan kita lakukan. Kemudian gemar mencari ilmu agar bahagia di dunia dan akhirat. Anak-anak perlu diketahui bahwa untuk bahagia di dunia ada ilmunya. Apabila kita ingin bahagia di akhirat juga ada ilmunya. Carilah ilmu agama maupun ilmu pengetahuan umum yang dapat kita pelajari. Kemudian bermanfaat untuk orang lain. Harus ada manfaat hidup di dunia ini untuk orang lain. Jangan menimbulkan kemadaratan kepada orang lain, jangan membahayakan orang lain. Kemudian mampu menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu kita itu cenderung menyuruh kita untuk melakukan keburukan. Kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu, menundukkan hawa nafsu. Tapi untuk orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang cerdas, biasanya pasti akan mampu menundukkan hawa nafsu, apalagi kalau kita sebagai orang yang beriman. Kemudian menjaga kelestarian alam. Nah, ini jangan sampai merusak alam, jaga kelestarian alam baik di lingkungan sekolah maupun di rumah atau lingkungan masyarakat. Kemudian hikmah. Apa hikmahnya? Nah, ini. Hikmahnya hidup dalam kedamaian dan ketenangan, karena kita termasuk orang yang beriman. Tentunya kita meyakini akan adanya Allah, meyakini rukun iman dan rukun Islam, juga meyakini hari akhir, yaitu rukun iman yang kelima. Maka hidup kita tentunya dalam kedamaian dan ketenangan. Kemudian semangat menuntut ilmu dan beribadah. Kalau kita meyakini hari akhir, pasti kita akan semangat menuntut ilmu, karena kita ingin menghindari perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka. Kemudian kita pasti akan meningkatkan ibadah. Kita pasti akan semangat beribadah kepada Allah agar mendapat surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menumbuhkan sikap peduli terhadap lingkungan, memperoleh pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang yang beriman pasti meyakini bahwa kalau kita beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada malaikat, kitab, rasul dan sebagainya, maka akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada akhirnya adalah kita akan mendapatkan kenikmatan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah anak-anak sedikit yang dapat saya sampaikan. Semoga mendapatkan manfaat, ada manfaat dan barokahnya untuk kita semuanya, dan kita semuanya mendapat ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, kalau ada pertanyaan silahkan kirim SMS di WhatsApp saya. Kemudian karena anak-anak harus membaca, ini hanya sekilas keterangan dari saya, silahkan dibaca buku bab 1 yang menjelaskan tentang beriman kepada hari akhir untuk kelas 9. Kemudian kerjakan uji kompetensinya halaman 23 sampai halaman 24. Silakan jawabannya difoto kemudian dikirimkan ke WhatsApp-nya Bu Endang.
Sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.